Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen pada kesempatan malam hari ini, kawanku. Nah, malam yang begitu istimewa, temanku. Nah, karena kenapa? Pada kesempatan malam hari ini, selain saya ditemani oleh rekan saya Kaling, ini nanti kita ada narasumber, yaitu Mbah Nur Selo. Nah, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas apa maksudnya ya? Danyang dan danyang dan perdanyangan gitu loh. Oh, danyang dan perdanyangan gitu. Ya, jadi betul. Tetaplah akan masih seputar misteri karena kita emang channel misteri, dan teman-teman kalau nonton ya tetap setia nonton di channel kita gitu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa nih sebelumnya, kalau teman-teman punya keluhan seperti wasir, ambeien, kita ada satu obat nih yang bagus banget. Nah, namanya ini Liroid. Karena ini ampuh banget ya. Ini bisa mengatasi semua keluhan wasir, bisa menyembuhkan. Caranya gimana? Minum cukup sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Ini dari PT Lisa Herbal Internasional, produksi dari Bogor. Udah ada izin dari BPOM-nya, semua izin sudah resmi halal. Gimana? Ada perubahan kalau minum 1 minggu ya, betul sekali. Betul. Oh ya, gini. Jadi teman-teman kalau minum rutin 1 minggu aja, nggak usah lama-lama, udah ada perubahan sembuh gitu. Dan ini sudah banyak yang terbukti yang cocok gitu. Jadi teman-teman kalau punya keluhan wasir, ingat ya ada Liroid dari LHI gitu. Nah, dan jangan lupa teman-teman sebelum masuk ke channel kita, sebelum menonton channel kita, alangkah lebih baik tekan like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Dan untuk saat ini langsung kita temui Mbah Nur Selo. Oke, boleh, karena biar tidak keburu pagi masalahnya ini udah jam berapa. Nah, oke teman-teman, langsung kita nemuin Mbah Nur Selo. Oke, gitu ya. Oke. Yuk, langsung ikutin kita ya. Assalamualaikum, Mbah Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita ngobrol di mana nih, Mbah Nur? Sini aja. Oh, oke, boleh. Monggo. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dengan Mbah Nur Selo. Nah, dan dimana tadi sudah saya bahas mengenai tema ya teman-teman. Nah, mengenai tema kita adalah danyang dan pedanyangan. Nah, dimana nanti itu akan dijelaskan kepada Mbah Nur Selo. Nah, mungkin ada tambahan balik. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan, teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya. Boleh tanya apapun. Mungkin akan kita spill di tempat mana, atau mungkin kalian boleh tanya seputar perdanyangan yang belum jelas langsung di kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Mbah Nur Selo. Monggo bisa dimulai sekarang gitu. Monggo Mbah Nur. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la qawla wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa manikal barju wa lakum mustaka wa bika musta'an wa la qawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sa'un binati wala bisama'i wa masami'un alim. Saderengipun mbok pilih mangke wonten bila mana ada kesalahan atau kekeliruan, saya sebagai manusia biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton ya. Ini saya mau setelahnya meneruskan dalam permasalahan danyang dan pedanyangan yang kemarin sudah saya ungkap, tapi ini khususnya yaitu danyang dan pedanyangan, yaitu Karsidenan Kediri. Lebih meluas gitu ya? Ya, jadi gini Mbak ya, pertama-tama yaitu kita membahas dulu masalah danyang. Jadi kita danyang dan pedanyangan atau istilahnya yang menguasai atau yang ditempatkan gitu Mbak ya gitu. Nah gini ya, jadi kita dan ini kita akan membahas dalam permasalahan yaitu perbedaan danyang dan pedanyangan, yaitu yang lokal atau yang ditugaskan yaitu di seluruh kabupaten. Jadi di seluruh di kabupaten dan di kota. Dengan maksud dengan arti yaitu satu karsidenan. Jadi satu karsidenan itu ada kalau tidak salah 7 kabupaten, yang 5-nya kalau tidak salah kabupaten, yang 2 kota Madya ya. Ini. Kota gitu. Ya kota lah ya. Jadi gini ya Mbak ya, dari perbedaan apa kok ada istilah pedanyangan yaitu istilahnya lokal atau desa. Satu hal contoh, kalau kita urai dalam permasalahan, kalau masalah pedanyangan yang menguasai tetap yaitu desa dan pedesaan, yaitu desa dan kota, yaitu tetap jasatun dan jasabun. Itu yang artinya itu yang danyang dan pedanyangan yang menyeluruh dunia. Akan tetapi kalau kita di dalam hal yang istilahnya begini, suatu contohnya yaitu istilahnya yang seluruh Karsidenan Kediri, siapakah yang menguasai? Yaitu satu, yaitu Eyang Lucoyo. Eyang Lucoyo ya Mbak, jadi Eyang Lucoyo. Jadi gini kita dulu tuh membahas dalam permasalahan seperti perempatan jalan itu siapa kan gitu. Yang saya ungkap itu yaitu penguasa jalan yang belum saya ungkap. Jadi kalau perempatan jalan atau pertigaan jalan itu yang menguasai kan Jogopati kan gitu tuh Mbak ya. Jogopati itu perempatan jalan ya. Perempatan jalan atau pertigaan jalan. Tapi kalau istilahnya jalan besar atau mulai dari jalan umum, alternatif, provinsi, istilahnya itu yang menguasai tetap yaitu kalau di wilayah Indonesia yaitu Bagaspati. Bagaspati ya, itu. Makanya kita kalau mengenal istilahnya danyang dan pedanyangan dalam kita perjalanan, kalau kita sudah tahu yaitu namanya Bagaspati, insya Allah kita akan diberi keselamatan dan diberi lancar gitu. Sekarang saya ungkap yaitu masalah danyang desa atau istilahnya umumnya ya Mas ya. Satu contoh ini ya, seperti di desa mana, atau seandainya di desa Boro atau Pojok ya Mbak ini ya. Nah itu yang terkenalnya yaitu apa toh yang terkenalnya yaitu pasti ada
yaitu umpamanya Mbah Sentono, nah, itu kan istilahnya yaitu punden atau Mas gitu lah. Oh, pundennya. Nah, pundennya Mbah Sentono kalau misalnya daerah Boro sini Pak yang Boro atau Pojok itu yang namanya itu lokal Mas. Dan seandainya yang istilah yang lokal maksudnya yang di desa lah, yang terkenal. Terutama seandainya di kota itu yang terkenal itu siapa? Biasanya kalau seperti Mbah Gunung Sari, umpamanya di kota Kediri Mas. Nah, kota Kediri Mbah Gunung Sari, atau yang dikenal juga Mbah Banjarsari. Mbah Banjarsari. Nah, tuh. Nah, kalau di Kabupaten yang terkenal yang mana? Nah, yaitu biasanya yang terkenal itu Prabu Anom dan ya Mbah Tunggul Wulung gitu loh Mas. Ini di wilayah kota atau di kota atau Kabupaten Kediri gitu loh Mas. Makanya kita harus bisa membedakan gitu. Perbedaannya yaitu tadi, setelah itu perbedaannya lokal. Nah, setelah kita lari yaitu ke Danyang, istilahnya Karisidenan. Danyang Karisidenan itu Mbah Eyang Bojoyo, beliau mempunyai istilahnya pun apa itu kekuasaan, tapi beliau juga mempunyai wakil atau ada wakilan juga Mbak ya? Apa? Ada wakilan juga ya? Ya iya Mbak. Jadi ini tadi itu tadi. Jadi yang dikuasakan seluruh Karsidenan. Yeah. Nah, seandainya lah itu tadi Karsidenan Kediri mana saja kan gitu. Nah, Galek, Tulungagung, Blitar Kota, Blitar Kabupaten, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Nganjuk. Lah itu makanya ada wakilnya tersendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau yang dikuasakan soalnya kita urut dari Galek ya. Nah, itu yaitu kalau tidak salah itu perempuan itu namanya Nyai Mbok Sampur, itu Trenggalek. Daerah Trenggalek ya? Nah, jadilah itu nanti ada itu yang menguasai atau juga Trenggalek, termasuk dari Gunung Wilis atau gimana, tapi itu nanti ada penguasanya tersendiri-sendiri gitu loh Mas. Itu tadi dari istilah mana? Galek. Kalau Tulungagung, nah Tulungagung yaitu itu pedanyangan Tulungagung gitu. Pedanyangan lo penguasa Mas. Penguasa Tulungagung. Beliaunya juga pedanyangan, juga penguasanya. Itu kalau di Tulungagung yaitu namanya Rekmo Abang, ngarani kalau bahasa Jawanya gitu. Rekmo Abang. Rekmo Abang. Nah, itu. Tapi kadang-kala orang itu menyebutnya Rekmo Genis, sebenarnya bukan, namanya Rekmo Abang. Kalau Rekmo sendiri itu bahasa Jawanya yang berarti rambut, Mas. Ya, rambut merah gitu ya Mbak ya. Itu jin rambut merah. Jin rambut merah. Itu dari Tulungagung. Untuk penguasa jin di Tulungagung. Rekmo Abang namanya itu. Nah, kalau dari Blitar itu ada, kalau dari Blitar sebenarnya itu kalau kita dari terkenalnya kan ya kan ada yang mengatakan Mbah Yai Prada atau kan gitu Mas. Sebenarnya yaitu kalau istilahnya dilihat dari sisi itu namanya yaitu Batu Kembar. Itu kalau tidak salah bertempatnya di Serengat Mas. Batu Kembar yang bertempatan di wilayah Serengat. Blitar Serengat gitu Mas tuh.
Terus monggo. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi kalau dari Blitar pun, kalau dari Blitar ya Mas ya, kalau Blitar itu kan ada 2 kabupaten dan kota. Sebenarnya yang penguasanya itu ya yaitu tadi namanya Selo Kembar atau Batu Kembar gitu Mas. Itu kalau dari Blitar. Nah, tapi kalau dari Kediri itu ada. Kenapa? Sebenarnya kan Blitar itu kan ada 2 seharusnya kan gitu, tapi itu hanya 1 Mas, yang menguasai kota atau yang menguasai kabupaten, yang dikuasakan itu pedanyangannya. Nah, kalau dari Kediri itu malah ada 2. Ada 2 ya Mbak ya. Jadi kalau namanya Kediri termasuk kota kabupaten Kediri, atau kota Kediri dan kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri. Itu ada 2, itu tersendiri ya. Kalau dari Kediri itu sebenarnya kalau kota Kediri itu jadi itu laki-laki Mas, itu insya Allah jinnya laki-laki, namanya jin Goro-goro Mas. Jin Goro-goro. Itu kalau dari kabupatennya itu perempuan Mas, itu jadi itu juga dari kalau dilihat dari kecantikannya seperti peri Mas itu. Berarti cantik banget ya. Namanya yaitu kalau di kabupaten namanya itu Ami Sarwini atau disebut juga itu Ami Sani. Itu atau Ami Sarwini atau Ami Sami Ami Sani, itu perempuan Mas itu sebenarnya. Kalau kabupaten, makanya kita harus mengetahui dalam kita ini dalam satu karsidenan kita harus sedikit banyaknya harus mengetahui siapa yang penguasa dan siapa pedanyangannya. Itu kalau dari Nganjuk itu namanya Gendrosari. Kalau Nganjuk Gendrosari penguasanya. Nah, beliau pun juga mempunyai bawahan juga. Suatu contohnya seumpamanya ya umpama Mas ya, seperti Galek tadi. Galek itu istilah penguasanya ya ada penguasa seperti di gunung, atau yang ada adalah di gunung-gunung itu Mas gitu. Yeah. Jadi kalau di gunung itu Brahmana Raja, itu yang penguasa di Gunung Wilis gitu. Penguasa untuk wilayah Gunung Wilis mencakup semuanya Brahmana Raja atau Brahmono Rojo gitu. Itu di Gunung Wilis. Nah, kalau dimulai dari Tulungagung di Gunung Gembulu, itu sudah lain lagi. Gunung Gembulu itu tempatnya wilayahnya masuk Tulungagung. Buatan Trenggalek, yang arah ke Trenggalek itu Duren anak. Lah iya, ikutan masuk itu masih termasuk Tulungagung ya. Tulungagung tuh Mbak sini kan. Tuh. Nah itu si yang menguasai itu perempuan ya. Nyai Roro Kentring. Itu menarik juga. Penguasanya itu juga punya bawahan-bawahan yang banyak. Iya, jadi istilahnya harus ada Mas dalam pengawasan masalahnya Mas itu Mas. Nyai Roro Kentring itu perempuan Mas. Kalau dari Blitar itu juga perempuan. Itu kalau dari Blitar itu sebenarnya itu kalau kita lihat dari sisinya juga sepertinya dia itu seperti WW mungkin kalau tidak salah, itu rupanya itu seperti WW Mas. Ini namanya saya nggak lupa itu ya, siapa ya?
Itu agak sulit lah namanya. Kalau sulitnya saya agak lupanya itu, kalau tidak salah Perempuan ya? ya perempuan Mak, itu juga perempuan. Siapa ya, saya kalau saya dari depannya saya masih ingat Nyai Roro. Oh iya, saya ingin Nyai Roro Melati. Nyai Roro Melati. Seperti kembang Mas. Tapi Nyai Roro Melati itu dari Blitar gitu loh Mas. Itu sosoknya seperti Wewe Gombel. Tapi kok nggak cocok dengan istilahnya namanya dan rupanya gitu loh Mas. Nggak salah gitu. Iya. Tapi lalu di dalam wakil dari kota Kediri dan kabupaten itu juga hanya satu Mas. Itu kalau nggak salah laki-laki. Kalau nggak salah itu insya Allah itu ya namanya Bagasworo. Bagasworo. Itu untuk wakil dari kota Kediri dan kabupaten. Itu jin Mas itu. Ya, jadi itu satu ya Mbak ya wakilnya. Dari kota sama kabupaten cuma satu, menjadi satu. Menjadi satu. Jadi kalau kita nilai dari kenapa kok wakilnya hanya satu, tapi itu sudah menguasai keseluruhannya gitu. Nah kalau dari Nganjuk itu wakil Gendrosari itu laki-laki juga. Kedung Wareh ngarani gitu. Kedung Wareh itu. Berarti itu seperti siluman buaya putih Mas. Itu kalau dengan Nganjuknya tuh. Jadi dia sosoknya adalah siluman buaya putih. Kalau kita mewujudkan dari manusia dia itu ya tampan Mas. Tapi sebenarnya perwujudannya Kedung Wareh itu sebenarnya buaya putih. Oh gitu. Tuh Mas. Jadi kita harus, makanya dari itu kita harus bisa membedakan dalam permasalahan dan pedanyangan di desa ataupun di kota. Kalau di desa, makanya saya tadi sebenarnya di sini itu di Borono kalau tidak salah terkenalkan Mbah Sentono. Kalau di kota kita kenalnya Mbah Gunung Sari. Kabupaten itu yaitu Mbah Tunggul Wulung dan Prabu Anom gitu, masih terkenalnya kan gitu Mas. Sebenarnya itu kalau diurut-urutnya juga masih banyak Mas, tapi kalau kita bongkar semuanya itu kan kelihatannya gimana gitu gitu semuanya gitu Mbah. Dan semuanya saya mau tanya lagi Mbah, ini mengenai jikalau kita berada di suatu wilayah, contoh entah itu di Kediri, entah di Tulungagung atau dimanapun berada, di saat kan gangguan-gangguan dari mungkin bawahannya ya Mbah ya, maksudnya itu kan jikalau ada gangguan dari bawahannya, mungkin kalau kita tahu nama penguasanya, danyangnya, mungkin apakah bisa menyingkir gitu, maksudnya tidak mengganggu gitu ya. Ini Mas ya, itu istilah makanya dari itu kalau seandainya itu jika kita ungkap lagi, kalau seandainya itu orang yang kesurupan, yang kena sawah, atau orang yang kena apa ya seperti telu atau lainnya, insya Allah kita tahu ya Mas ya, kita tahu orang utama yaitu wakil penguasa. Kalau wakil penguasa itu tidak mumpuni ya terpaksa kita harus
menyebut namanya yang penguasanya. Gitu Mas. Dan kalau kita ndak itu mau ndak mau kita harus yang menguasai di Karisidenan Kediri gitulah. Kalau di Karisidenan Kediri insya Allah Mas itu ya seperti Mbak Eyang Wocoyo aku yakin. Tapi kalau dia itu nanti istilahnya apa ya terlalu berat ya, kalau dilihat dari sisinya tadi akhirnya kita mau ndak mau harus jasatun dan atau jasabun gitu Mas. Oh gitu. Jadi pokoknya inti sebenarnya itu jasatun dan jasabun itu ya? Ya itu kan dunia Mas. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau setiap Karisidenan itu pasti mempunyai kekuasaan. Dari Karisidenan mana? Kayak itu Mas. Makanya kita sulitnya itu menembus atau untuk ingin mengetahui istilah penguasa dan wakil penguasanya gitu loh Mas. Sulitnya kan di situ gitu. Kalau insya Allah kalau kita tahu dalam hal itu aku yakin gitu loh Mas. Jadi manfaatnya jika kita tahu mengenai penguasa dari wilayah-wilayah Karisidenan Kediri, bahkan penguasa Karisidenan Kediri, bahkan mengenai penguasa jin yang ada di dunia jasa termasuk penguasanya itu tadi jasatun atau jasabun. Kalau kita menyebut dari jasatun dan sabun itu terlalu jauh ya. Nah itu bisa mengantisipasi dalam hal tersebut yang saya tanyakan tadi. Betul Mbak. Jadi istilah sifatnya itu kalau orang yang yaitu tadi seperti terkena orang gangguan telur, kesurupan, sawan, orang yang sulit meninggal atau lainnya. Loh, gitu. Itu termasuk orang yang sulit meninggal juga ya? Iya, kalau kita tidak tahu gimana Mas gitu loh Mas. Jadi kita yang kita panggil harus itu gitu loh Mas. Kebiasaan. Artinya per kabupaten, per kota, per kecamatan ada semua Mbak? Ya ada pasti Mbak, itu pasti itu. Jadi bukannya untuk Kediri, bukan ya. Kalau dilihat dari sisinya itu nanti seandainya ini kalau kita menginjak ke Jombang itu udah lain lagi Mbak. Lain Jombang itu kita masuk dari ikut Karisidenan mana. Suatu contoh ke Mojokerto atau mau mulai makanya itu tadi itu nanti kita membahasnya lagi insya Allah itu nanti kalau kita diberi sehat walafiat dan yang kita membahas yang penguasa di seluruh Jawa Timur gitu loh Mbak. Jadi kita harus berurutan kalau gitu. Jadi kita ini kita khususnya memang kita orang Kediri harus mengetahui gitu loh Mbak. Ya, setelah itu kita menginjak ke satu provinsi. Provinsi Jawa Timur itu siapa? Provinsi Jawa Tengah itu siapa? Provinsi Jawa Barat itu siapa? Itu khususnya untuk Jawa itu nanti dan setelah itu kita harus juga membahas dalam permasalahan apa lagi yaitu yang namanya babat tanah Jawa gitu loh. Itu nanti jadi kita harus kita harus teliti bener gitu loh Mas. Jangan kita ini ngawur gitu loh gitu. Kalau menurut saya gitu. Kameramen untuk jamnya terbatas belum? 23 menit. 23 menit. Oke, ini Mbak Nursela kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi tidak ke teman-teman ke konco MK nih? Nah, gini Mas ya, semuanya tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita insya Allah mengenal dalam hal yang itu tadi istilahnya ya satu dari danyang dan perdanyangannya ya tadi saya jelaskan kita ini insya Allah apalagi jalan kita insya Allah kita kalau sudah mengetahui hal itu berarti kita insya Allah semua itu kembalinya kepada Allah insya Allah akan selamat kita perjalanan atau hal lainnya gitu loh Mas. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah teman-teman ini kita sudah di penghujung acara.
Inilah teman-teman, kita sudah mendengarkan ya tentang masalah danyan dan perdanyangan. Nanti buat teman-teman yang sekiranya kurang paham atau belum mengerti tentang yang disampaikan, boleh langsung komen ya, atau langsung menemui ke Mbah Nur Selo. Mbah Nur Selo alamatnya boleh disebutkan atau tidak? Jangan dulu, Mbak. Jangan. Oke, baiklah. Jadi teman-teman bisa melalui lewat tim kami ya, bisa menghubungi dari tim Misteri Kejawen 88. Oke, nah teman-teman jangan lupa ya, buat ke teman-teman yang punya keluhan seperti wasir, ambeien, teman-teman bisa langsung mengkonsumsi namanya Liroid dari PT LHI. Cukup diminum sehari 3 kali saja, pagi, siang, malam setelah makan. Ini akan cepat reaksi kalau diminum rutin selama 1 minggu gitu. Oke, Mas Frenda, mungkin ada yang tambahan buat teman-teman? Ya, jadi untuk teman-teman dari Misteri Kejawen, nah mungkin itulah yang disampaikan oleh Mbak Nur Selo. Nah, ambil positifnya, yang mungkin kurang berkenan, ada yang kurang cocok, nah boleh Anda memilah-milahnya sendiri. Oh iya Mas, sebentar ya, saya mau menambahkan yang namanya danyang itu apa, atau kalau di kampung itu sebenarnya danyang itu kan yang babat atau yang berdiri pertama, yang membabat alas, itu namanya danyang kalau kita di pedesaan Mas. Nanti danyang itu apa toh? Kadang-kadang pertanyaan kan gitu. Iya. Gitu Mas. Saya tadi agak lupa Mas. Jadi ya, oke, baiklah. Jadi danyang itu istilahnya itu orang yang babat pertama di desa atau perkampungan, itu namanya perdanyangan. Kadang-kadang danyang itu banyak orang Mbak Mas yang tanya, danyang itu apa? Gitu loh. Oke ya. Jadi teman-teman boleh langsung di komentar ya, komen saja yang belum jelas, yang ingin disampaikan, atau mungkin ada pertanyaan, langsung di kolom komentar, atau bisa langsung menghubungi tim dari Misteri Kejawen 88. Oke, baiklah Mas Frenda dan Mbak Nur Selo, kita sudah di penghujung acara. Dan benar kata Mas Frenda ya, ambil segi positif dari tayangan ini, kita kembalikan ya Mas Frenda ya. Betul sekali. Ambil segi positifnya, kalau misalnya tidak berkenan ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk teman-teman like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video teman-teman. Nah, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.